Anjir, Cari yang paling murah. Pokoknya lihat gue cari yang paling murah. Bukan lihat nama. Yamazaki nih $10 gue pesan ini. Terus si bos gue langsung ngomong, lu pesan apaan? That's not real whiskey. What the hell is Japanese whiskey? Real whiskey is Scotch whiskey. Dia bilang Chinese mafia. Kalau orang Jepang itu selalu bercandanya gitu. besok dipanggil lagi. Yang mereka timbun selama ini masih ada berarti? Ada. Jadi gue pernah nih di Singapura ada satu owner bar terkenal. Dia sempat ngomong, lu mau Hibiki 21, lu mau Hibiki 30. Gue ada ratusan karton, ribuan botol di gudang gue. Berarti hari ini temanya kita membongkar sindikat mafia. Kuat. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Hari ini kembali lagi dengan gue Alvin. Nah, sebelah gue ada Ko Andrew lagi. Halo. Kemarin kita udah bahas 2 episode tentang whisky. Untuk hari ini, whisky lagi. Soal whisky lagi. Kita bakal bahas tentang negara-negara penghasil whisky. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tahu whisky itu yang dihasilkan oleh beberapa negara doang. Contohnya Scotland, ada Amerika, Irlandia, dan mungkin Jepang yang sekarang lagi hype banget. Kalau kita ngomong negara-negara penghasil whisky, Scotland lah, Scotch whisky. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang single Scotch, blended Scotch itu mana-mana ada Scotch semua. Nah, selain Skotlandia ada Irlandia, ada Amerika, terus Jepang mungkin teman-teman tahu kayak yang lagi hits banget kayak Hibiki, Yamazaki, Hakushu, Kanosuke nggak semua orang tahu. Iya. Taiwan, ada Australia, New Zealand, ada dan juga banyak banget. Swedia. Secara umum orang-orang kan pasti taunya ya udah Scotch whisky doang nih. Terus gue mikir ngapain sih gue coba-coba lagi Irish whisky atau whisky negara lain gitu. Apa sih yang menurut lu buat orang itu perlu coba-cobain beberapa negara? Kalau menurut gue sih gini ya, lebih kayak lo exploring. Jadi sebenarnya kalau lo bilang whisky negara-negara beda ini, pastinya mereka punya style atau karakter sendiri dari tiap negara gitu. Yang which is beda. Sama halnya kayak misalnya kita makan kari deh. Kari itu udah pasti kita tahu dari India, kari Jepang, kari Indonesia itu juga beda semuanya. Kari Medan, kari apa itu satu hal yang sama tapi flavornya beda-beda gitu. Terus kita bahas tentang setiap region itu punya rasa, ada khasnya sendiri lah. Pengkategorian zaman dulu sih sebenarnya gitu. Kayak orang bilang, Highland tuh lebih ke spice gitu. Terus Speyside balance, soft banget. Lowland super soft. Islay pasti smoky. Tapi zaman sekarang itu sebenarnya nggak 100% benar. Kayak Speyside aja sekarang udah ada keluarin yang bitter. Hari ini gue bawa Whiskey of the Day kita dari Sweden, Mackmyra. Gue nggak tahu pengucapannya bener nggak Mackmyra. Gue juga nggak tahu. Tapi ya Mackmyra aja deh. Iya, Mackmyra. Ini kita lagi cobain Mackmyra Joksav. Cheers. Slans. Kalau bahasa Swedia apa? Nggak tahu. Cheers aja deh. Nggak, ini dari lu cium aja udah beda banget. Iya. Gue udah tahu dengan sekali cium nih, ini bukan Scotch nih. Ini wine cask. Kalau biasa Scotch itu kan selalu bourbon, sherry, port, atau apalah yang kita udah terbiasa gitu. Ada something yang apa ya? Kayak getah banget gak sih? Kayak kayu. Kayak ini ya, kayak kayu-kayu maple gitu. Gue langsung kepikiran kalau lu buka furniture baru IKEA yang mau lu assemble, bau kayunya kayak gitu. Dan ini juga nggak ada non-age statement ya. Jadi kita nggak tahu juga, mungkin emang usianya juga memang muda juga. Not in a bad way, tapi unik menurut gue gitu. Unik. Kalau dari lu sendiri, lu enjoy gak style kayak gini? Kalau secara personal, ini bukan style gue sih. Maksudnya gue ngerasa bukan something yang bakal lu minum sehari-hari. Iya, bukan ya. Tapi kalau occasionally gue masih oke, enak. Gue nggak bilang nggak enak ya, cuma bukan style gue aja gitu loh. Gue lebih suka, menurut gue ini ada spice-nya juga. Spice-nya lumayan berasa, tapi beda lah sama style-style yang kayak Scotch whisky yang di Highland segala macam gitu. Iya, kalau dia spice-nya lebih kayak ke kayu ya. Iya, ada okinya juga. Gitu, okinya juga berasa sih. Kayak kalau lo habis serut kayu nih, ada bubuknya tuh, pedes banget baunya di mata, di hidung gitu. Lo berasa kayak ada itu gitu, turun ke leher. Iya. Terus ini juga finishnya long, gue berasa long. Panjang, sampai turun gitu ke bawah. Nah tadi abis bahas yang Sweden, pas banget tadi ada ngomongin Kanosuke, yang Japanese whisky. Kita bukan bahas Kanosuke-nya lah, tapi lebih bahas Japanese whisky-nya. Oke. Nah kayak tadi ada yang bekas aging di Sochu cask ya.
Terus, ada juga bekas Umeshukas, ya, bisa terus juga. ada juga yang terkenal banget Mizuna Rakas. Yang gue jadi perhatian kita saat ini kan Japanese whiskey itu lagi gila banget. Harganya booming juga booming banget. Mungkin yang kita tahu dulu zaman dulu hibiki yang biasa lah, hibiki Ya, 21. zaman gua waktu itu 2012 ya. Hibiki 12 itu sebotol 700.000. Hibiki 12. Hibiki 12. Hibiki 17 itu 1,5. Itu 2000 berapa? 2012, 2013 lah. Lo kalau minum whisky Jepang itu dihina-hina. Kenapa tuh? Gue pernah lagi after work nih sama bos gue. Bos gue orang UK dulu, dia orang London gitu. Terus minumannya Macallan, Talisker. Gue ikut ke bar sama dia. Terus di sana gue kan waktu itu junior designer ya, jadi gaji terbatas. Terus gue pas lihat menu stable gini, gue flip ke belakang. Anjir, Cari yang paling murah. Pokoknya gue cari yang paling murah. Bukan Terus lihat gua, nama. Yamazaki nih $10 gue pesan ini. Terus si bos gue langsung ngomong, lu pesan apaan? That's not real whiskey. What the hell is Japanese whiskey? Real whiskey is Scotch whiskey. Dia bilang. Irish, Scotch, American itu oke. Oh, zaman dulu 3 itu masih Itu masih diakuin oke, lah. masih oke. Tapi Japanese Ya. masih Japanese bilang, what the hell is Japanese whiskey? Dia bilang. Sekarang gue yang ketawa-ketawa, wah gue udah cobain semua men. Kalau sekarang Hibiki 12 mungkin harganya mungkin udah di atas 10 juta lah ya. Kurang lebih 10 juta. Gue sih udah gak ngikutin harga sih, udah males. Dulu 700.000 2011. Berarti dalam waktu 2012. sekitar 10 tahun harganya naik 10 kali lipat lebih. Wah, itu investment macam apa? By the way, kita dilarang memberikan saran investasi atau apa ya. Oh, iya. Ini bukan saran investasi. Whisky itu bukan untuk investasi ya? Bukan. Buat diminum. Buat diminum. Ya. Ini kan kita bicara, gue nggak tahu yang bikin harga itu naik menggila sejauh itu. Itu karena dari segi taste-nya memang enak banget. So-worth itu sampai harga 10 juta buat 12 tahun. Atau karena rare. Atau karena Chinese mafia. Oke. Orang Jepang itu selalu bercandanya gitu. besok dipanggil orang Cina. Bener sih yang lu bilang, karena quality, karena langka. Tapi terutama nih, ini personal opinion gue ya, ada sindikat tertentu yang sengaja ngumpulin nih, nimbun. Abis itu manipulasi harga. Menurut gue Japanese whiskey boomingnya gara-gara itu. Oke, jadi berarti Japanese whiskey itu yang mereka timbun selama ini masih ada berarti? Ada. Jadi gue pernah nih di Singapura, ada satu owner bar terkenal, dia sempat ngomong, lu mau Hibiki 21, lu mau Hibiki 30. Gue ada ratusan karton, ribuan botol di gudang gue. Berarti hari ini temanya kita membongkar sindikat mafia. Kuat. Enggak lah. Tapi ini hal yang udah Rahasia umum lah. Rahasia umum lah. Semua orang juga tahu. Jadi di Singapura ini orang ini bilang, gua dan konsortium bos gua udah ngumpulin duit, di mana kita bakal nimbun terus nih si Japanese whiskey ini, Yamazaki, Hibiki segala macam. Dan nantinya mereka ini bakal kontrol harga, set harga dengan orang-orang dari Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Karena marketnya itu di Cina semua. Berarti ini sebenarnya udah jatuhnya udah kayak ya lu main saham, lu main kripto. In a way. Ada orang yang emang ngambil, mereka beli lah istilahnya, mereka beli buat goreng harga. One day itu bisa crash berarti ya? Bisa. Nah, kalau Japanese whiskey itu kan yang kita tahu mungkin stylenya lebih soft, lebih wangi. Kayak misalnya Japanese Harmony lah. Kalau buat gue di nosing aja gue ngerasa ini wangi ya. Beda sama Scotch whiskey yang mungkin kadang ada berasa lebih tajam atau spice-nya lebih berasa gitu. Nah, selain itu masih ada whisky-whisky lain, tapi kita mungkin nggak bahas terlalu detail lah ya. Yang mungkin kita tahu ada dari Taiwan, Kavalan. Terus ada juga whisky India. Nih kebetulan ada tanda tangan dari whisky blendernya ya, master distiller ya. Nih tuh Alvin. Si Amrut ini menurut gua menarik banget karena selama ini kan kita tahu whisky ya dari negara-negara Eropa, kalau nggak Asia yang notabene udaranya dingin lah. Gitu. Nah, Amrut ini kan yang kita tahu mungkin ada beberapa negara bagian dari India yang memang dingin. Menariknya Amrut ini dari negara India yang mungkin teman-teman juga pasti kayak skeptis lah denger India penghasil whisky, apalagi ya kita tahu. Oh, jangan salah. India itu negara pengimpor Scotch whisky terbesar di dunia. Ya, konsumsinya juga gila banget. luar Waktu biasa. itu gue sempat ngobrol, dia bilang mereka sampai ada line up yang khusus emang produksi buat market India doang. Itu sampai berapa juta case per bulan. Itu sih gila banget. Karena mungkin populasinya kan juga banyak sekali. Populasi kedua terbesar di dunia. Dan tapi ya gue gak nyangka mereka segila itu sama minum whisky. Nah terus yang ini Amrut Little Greedy Angel 8 years old.
Nah, kenapa namanya Little Greedy Angel? Mungkin karena yang kita tahu di India kan iklimnya panas banget ya. Terus, nah kalau di whisky sendiri, selama proses aging itu kan ada namanya angel share. Angel share itu kalau misalnya penguapan lah. Ya, penguapan. Istilahnya ya kayak ibaratnya whisky itu diambil jatahnya sama si angel gitu. Nah makanya greedy angel itu ya si angelnya greedy banget. Jadi mungkin dari satu si barrelnya itu mungkin setengahnya kali habis, apa lebih. Tapi setahu gue Amrut Greedy Angel ini sekarang ada yang 12 years old. Nah ini yang 8 years old, ada yang 10 years old. Dan untuk 8 years old sendiri, ini harganya menurut gue sih udah lumayan fantastis ya. Yeah. Kalau mungkin di Scotch Whisky atau Japanese Whisky 8 tahun, ibaratnya nothing gitu. Kayak malah mungkin mereka malu buat state kalau itu 8 tahun. Tapi kalau buat di India ini mereka udah bangga banget. Karena gini, semakin panas iklim semakin panas dan dingin, semakin kontras. Efeknya apa ke kas? Ya, di kembang kempis gitu kan. Iya, jadi si kas ini kan pori-pori gitu. Kalau dia panas, dia ngembang. Dia pori-porinya ngebuka tuh. Jadi sari-sari dari kayunya itu pada keluar. Terus pas dia dingin, dia merapat. Nah, keluar lagi juga gitu. Kayak lu press lah ya, kayak lu spons. Gue tangan gue begini sih. Kayak lu remes terus. Selain whisky India, ada juga beberapa whisky negara lain. Contohnya misalnya dari Australia, ada dari mana lagi? Taiwan tadi udah. Jepang udah. Jepang. Swedia. Oh, ada Korea. Korea kebetulan nih Korea. Yang Korea kita ada Kiwan. Lu pegang dah. Ya. Biar ganteng dikit kayak orang Korea. Apa mau ngomong? Jadi Kiwan ini dia ngomongnya single malt pertama ya yang dirilis di Korea Selatan. Nah dari Indonesia ada nggak ya? Dengar udah ada satu distillery di Bali, tapi belum produksi ya distillery. Itu kabar dari industri ya. Ya tapi pasti banyak temen-temen yang bilang, oh ada tuh merek ini. Nah gimana lu komennya? Jadi sebenarnya gini. Banyak whisky lokal di sini itu banyak yang pakai either essence atau sebenarnya itu lebih kayak bulk whisky. Sebenarnya itu Scotch. Hal ini juga banyak dilakukan di Jepang gitu. Jadi mereka beli bulk whisky, datangnya kayak satu tangki gitu gede. Terus mereka either bottling di sini atau mereka campurin lagi sama air kayak konsentrat gitu. Gitu. Jadi menurut gue sih itu nggak fair sih, nggak qualify as whisky. Ya sebenarnya kalau mau ya mungkin itu tetap jatuhnya kayak misalnya itu Scotch whisky atau bourbon whisky tapi dengan brand Indonesia. Nggak boleh bottling di sini sebenarnya. Udah bukan Scotch atau ini. Seharusnya ya spirits drink lah mungkin ngomongnya. Atau ada juga yang benar kalau depannya nih whisky, pas lu balik Perisa whisky. Ya, ada beberapa merek itu apa tuh? karena pakai Perisa whisky. Iya. Actually to be fair rasanya not bad dengan harga segitu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau gua pribadi ya, maksudnya lu bilang dari segi harga, ya gua nggak tahu harganya berapa sih, 200-an, 300-an ya. Ya sebenarnya kalau kita ngomong Irish whiskey atau Scotch whiskey yang entry level juga banyak segitu juga yang harganya segitu. Iya, mendekati lah, tambah 50.000 misalnya udah dapat Irish. Ya anggapannya itu gitu. Cost transport ke sini lah. Ya. Sama bayar pajak biaya masuk. Tadi berarti kita udah bahas whisky-whisky dari berbagai negara. Kalau kalian sendiri paling suka whisky dari negara apa? Atau mungkin ada beberapa negara whisky yang belum kita sebut, yang kalian udah pernah coba atau kalian tahu, boleh komen di bawah. Jadi siapa tahu next kita bisa bawain buat testing ya. Soalnya nanti videonya kita juga nggak cuma podcast doang. Mungkin kita nanti bakal testing atau kita main games, atau mungkin undang tamu-tamu yang mungkin suka sama whisky, atau mungkin lifestyle lain sama sigar, sama jam tangan, supercar. Ya, supercar sama whisky. Ya udahlah. Pokoknya nanti kita ketemu di next episode. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Thank you. Bye-bye.